Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Supriyatin, Widaiswara Ahli Muda dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung, Kementerian Sosial. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran Agenda 3 Blended Learning. Baik, saya akan sampaikan strategi pembelajaran yang sudah saya susun. Pertama, nama program, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, mata pelatihan, strategi pembelajaran, Agenda 3 Blended Learning, alokasi waktu yang diperlukan untuk menyampaikan strategi pembelajaran ini sebanyak 4 JP, 1 JP sama dengan 45 menit, total menjadi 180 menit. Deskripsi singkat, mata pelatihan ini membahas kegiatan pembelajaran pada tahap e-learning sinkronus, asinkronus, dan klasikal. Hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan kegiatan pembelajaran tahap e-learning sinkronus, asinkronus, dan klasikal. Indikator hasil belajar yang pertama, menjelaskan kegiatan pembelajaran tahap e-learning sinkronus. Tahapan kegiatan dilaksanakan pada hari pertama dari pembelajaran untuk Agenda 3. Adapun kegiatannya meliputi pertama, perkenalan, yang kedua, bina suasana, yang ketiga, menyampaikan review atas hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan peserta pada kelas Massive Open Online Course atau MOOC. Yang keempat, melakukan overview Agenda 3 dalam keterkaitannya dengan exit kompetensi. Dalam hal ini terkait dengan Agenda 1, 2, dan 4. Kegiatan yang kelima, melaksanakan pendalaman dan penguatan materi Agenda 3. Kemudian kegiatan yang keenam, menyampaikan penjelasan penugasan individu yang ke-1. Kegiatan berikutnya yaitu menyampaikan penjelasan penugasan untuk individu yang kedua. Kemudian kegiatan berikutnya menyampaikan penjelasan penugasan kelompok. Metode yang digunakan yaitu ceramah, brainstorming, bina suasana, tanya jawab, kuis, dan penugasan. Pada saat kita melaksanakan bina suasana, kita bisa melakukan dengan yel-yel yang bisa membangkitkan semangat para peserta akan loyalitas dan dedikasinya sebagai PNS kelak. Saya contohkan seperti ini. Kita sebagai fasilitator bisa meneriakkan seperti ini misalnya. Sambil mengepalkan tangan kanan, kemudian meneriakkan ASN Indonesia. Kemudian para peserta bisa merespon dengan juga mengangkat tangan, mengepalkan tangan sebelah kanan dengan menjawab profesional. Fasilitator kemudian meneriakkan kembali sambil mengepalkan dan mengangkat tangan kiri, meneriakkan ASN Indonesia. Para peserta kita persilahkan untuk menjawab dengan mengangkat tangan sebelah kiri dan mengepalkan tangan sebelah kiri seraya menjawab berkarakter. Fasilitator meneriakkan kembali dengan tetap tangan kanan dan tangan kiri mengepal di atas. Fasilitator meneriakkan ASN Republik Indonesia. Peserta menjawab dengan profesional berkarakter. Fasilitator kemudian meneriakkan kembali, "Are you ready?" Peserta menjawab dengan yes, yes, yes. Diakhiri dengan tepuk tangan. Nah, itu barangkali salah satu opsi yang bisa kita lakukan untuk mengisi bina suasana dengan menyampaikan yel-yel seperti itu. Saya tambahkan terkait dengan kuis tadi. Tadi kita sampaikan bahwa kita melakukan atau melaksanakan
review atas pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh peserta pada pelatihan MOOC. Bentuk review kita bisa lakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang kita bisa gunakan aplikasi seperti aplikasi Quizzes atau misalnya aplikasi Kahoot. Jadi itu apa yang bisa kita lakukan pada saat bina suasana dan review atas pelatihan MOOC. Berikutnya alat bantu media. Yang pertama sudah pasti kita gunakan laptop. Dalam keterbatasan barangkali kita juga bisa menggunakan handphone atau gadget kita. Kemudian yang kedua bahan ajar dari agenda 3. Kemudian yang ketiga alat bantu yang bisa kita gunakan lembar petunjuk penugasan individu untuk tugas yang pertama. Kemudian alat bantu berikutnya atau media berikutnya yaitu lembar petunjuk penugasan individu untuk tugas individu yang kedua. Kemudian lembar petunjuk penugasan kelompok. Kemudian lembar petunjuk pelaksanaan bina suasana. Kemudian yang ketujuh lembar kuis. Selanjutnya estimasi waktu yang diperlukan untuk menyampaikan indikator hasil belajar yang pertama sekitar 50 menit. Bahan referensi yang digunakan pada saat menyusun satu strategi pembelajaran yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Keputusan Kepala LAN Nomor 14-PDP-07-2022 tahun 2022 tentang kurikulum latihan dasar CPNS dan materi latihan dasar agenda 3. Indikator hasil pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan kegiatan pembelajaran tahap e-learning asinkronus. Tahapan kegiatan dilaksanakan pada hari kedua dari kegiatan pembelajaran untuk agenda 3. Kegiatannya mencakup penyelesaian penugasan tugas individu yang ke-1, kemudian penyelesaian penugasan atau tugas individu yang kedua, dan penyelesaian penugasan kelompok. Metode yang digunakan sudah pasti metode penugasan untuk individu dan kelompok. Alat bantu yang digunakan yaitu laptop atau barangkali dalam situasi tertentu bisa menggunakan HP atau gadget. Kemudian yang kedua bahan ajar terkait dengan agenda 3. Kemudian learning management system. Estimasi waktu. Tidak ada waktu khusus yang dialokasikan bagi fasilitator atau pengampu agenda 3, akan tetapi fasilitator selalu bersedia untuk meluangkan waktu apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang tidak atau kurang dimengerti oleh peserta. Indikator hasil belajar yang ketiga yaitu menjelaskan kegiatan pembelajaran tahap e-learning sinkronus. Tahapan agenda yaitu kegiatan dilaksanakan pada hari ketiga pembelajaran untuk agenda 3. Kegiatannya meliputi bagaimana membangun suasana pembelajaran yang kondusif, kemudian pemaparan hasil penugasan tugas individu yang pertama, tugas individu yang kedua, dan pemaparan hasil tugas kelompok. Dilanjutkan dengan kegiatan pembahasan terhadap hasil paparan dari tugas individu yang pertama, tugas individu yang kedua, dan pembahasan dari paparan tugas kelompok. Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan pendalaman materi agenda 3. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah, bina suasana, brainstorming, tanya jawab, dan diskusi.
Alat bantu atau media yang digunakan yaitu laptop, kemudian bahan ajar agenda 3, kemudian hasil penugasan tugas ke-1 dan tugas kedua yang sifatnya individu, kemudian hasil penugasan dari kelompok. Estimasi waktu yang diperlukan untuk menyampaikan indikator hasil belajar 3 yaitu sekitar 70 menit. Indikator hasil belajar yang keempat atau yang terakhir yaitu menjelaskan kegiatan pembelajaran tahap klasikal. Tahapan agendanya yaitu untuk agenda 3 dilaksanakan pada hari keempat tahapan klasikal. Kegiatannya mencakup yang pertama, bagaimana kita membangun suasana pembelajaran yang kondusif, kemudian yang kedua melakukan sharing experience terkait dengan pelaksanaan habituasi, kemudian yang ketiga penguatan agenda 3 yang dikaitkan dengan pengalaman habituasi, kemudian pengayaan dari materi agenda 3 dengan menetapkan tematik karakteristik Smart ASN menuju Good Governance. Kemudian yang kelima, pemberian motivasi kepada para peserta laksar untuk bisa menjadi ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian metode yang digunakan yaitu ceramah, bina suasana, brainstorming, dan tanya jawab. Kemudian alat bantu yang digunakan laptop dan bahan ajar agenda 3. Kemudian estimasi waktu yang diperlukan untuk menyampaikan indikator hasil belajar 4 ini sebanyak 60 menit. Demikian penyampaian strategi pembelajaran agenda 3 blended learning pada pelatihan dasar CPNS. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.